Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Litoyer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab ke-6. Mari kita maju dengan koleris yang kuat. Part kelima. Mengorganisasi dengan baik. Karena saya punya kesempatan untuk berkunjung ke banyak rumah, saya memperhatikan bagaimana ibu-ibu dari watak yang berbeda-beda membesarkan anak-anaknya. Teman saya, Connie, di Phoenix, adalah orang koleris kuat yang sempurna, yang di rumahnya segala-galanya serba lancar dan serba efisien. Karena kemampuannya mengorganisasi dan kesediaannya mengambil tindak lanjut atas perintahnya. Kedua anak laki-lakinya yang masih kecil, Andy, seorang koleris kuat, dan Jay, pragmatis yang damai, begitu terlatih sehingga mereka bisa mengurus rumah bersama-sama bahkan ketika ibunya sedang pergi dari rumah. Pada suatu sore, saya dan Marita datang jauh lebih lambat daripada yang diharapkan dan Connie sudah pergi untuk suatu pertemuan. Andy menemui saya di pintu dan berkata, "Ibu harus pergi keluar, tetapi saya dan Jay akan menyiapkan makan malam Anda." Sementara kami memperhatikan mereka mondar-mandir membuat persiapan, saya memperhatikan sehelai kartu di meja dengan perintah sederhana ini. Andy membuat salad, ambil daun kubis, campuran buah di atas, memasukkan sup ke dalam mangkuk. Jay menuangkan air es, memanaskan roti. Makanan pencuci mulut di kulkas, beri hiasan daun mint. Dalam waktu beberapa menit mereka telah menunaikan tugas masing-masing dan kami menikmati makan malam yang lezat bersama-sama. Hanya sedikit anak laki-laki berumur 10 dan 12 tahun yang bisa bekerja sedemikian efisien, tetapi mereka telah dilatih oleh seorang ibu yang pintar mengorganisasi dan konsisten. Sementara saya melayangkan pandangan berkeliling, saya melihat Connie telah meletakkan catatan untuk mengingatkan anak-anak di tempat-tempat yang strategis. Di atas TV ada tanda yang ditulis dengan huruf cetak rapi. 1 jam menonton TV pada hari biasa setelah menyelesaikan tugas. TV pada akhir pekan sesuai izin. Di atas piano ada kartu berukuran 3 kali 5 inci yang berbunyi, "Hitung keras-keras." Di kamar mandi direkatkan pada cermin, "Jaga kebersihan wastafel dan cermin." Dan di dapur, 25 sen jika piring tidak dibawa ke tempat cuci piring. Ibu-ibu dari watak lainnya melihat organisasi sebagai pekerjaan yang terlalu berat, tetapi saya tahu dari pengalaman bahwa hal itu mendatangkan kebahagiaan dan efisiensi ke rumah. Sejak saat anak-anak masih kecil, saya melatih mereka untuk membantu-bantu dan memasang jadwal kerja bagi mereka untuk memeriksa apakah mereka telah mencapai tujuan. Saya punya kepercayaan bahwa kalau ibu berdiri, kami semua berdiri. Kalau ibu bekerja, kami semua bekerja. Karena saya mengorganisasi dan melatih mereka dengan baik, mereka tumbuh dewasa menjadi pekerja yang berdisiplin, walaupun watak mereka semua berlainan. Dalam situasi bisnis atau rumah apapun, organisasi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi tidak akan sampai ke sana. Orang koleris kuat adalah ahli organisasi yang cepat dan praktis. Mendelegasikan pekerjaan. Aset orang koleris kuat yang terbesar adalah kemampuannya mencapai melebihi siapapun juga yang lainnya, dibantu oleh bakatnya mengorganisasi. Kalau dia melihat pada suatu tugas, seketika dia tahu bagaimana tugas itu harus ditangani dan dia membagi-bagi proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan secara mental. Dia tahu bantuan apa yang dapat diperolehnya dan dengan cepat dia membagi-bagi tugas di antara kelompok. Dia tidak sungkan-sungkan memberikan tugas kepada penonton, sebab dia berpendapat setiap orang lebih baik bekerja daripada duduk berpangku tangan. Sementara anak-anak kami tumbuh besar, saya dan Fred, keduanya koleris kuat, membuat jadwal kerja. Dan di dalamnya kami mendaftar tugas untuk setiap anak untuk hari itu.
Setelah mereka pulang sekolah, mereka memeriksa jadwal dan melakukan apa yang diharapkan dari mereka sebelum pergi keluar untuk bermain. Kalau ada tamu anak-anak yang tinggal di rumah kami lebih lama daripada 3 hari, saya memasukkan namanya ke dalam daftar dan menugaskan pekerjaan. Saya mencuri dengar seorang anak berkata kepada Fred kecil, "Ibumu pasti suka padaku. Dia memasukkan namaku ke dalam jadwal kerja." Saya merasa begitu banyak ibu yang mengabaikan calon angkatan kerja yang mereka miliki secara cuma-cuma di rumah mereka karena terlalu banyak pekerjaan untuk memberlakukan sistem sederhana mendelegasikan tanggung jawab. Beberapa orang koleris kuat begitu berhasrat memelihara pengendalian ketat sehingga mereka hanya mendelegasikan tugas kasar, kerja kuli, dan menghemat rencana besar untuk diri sendiri. Kalau dibawa sampai batas ekstrim, pelindungan terhadap pengendalian ini mencegah mereka mencapai sebanyak yang bisa dicapai seandainya mereka belajar berurusan dengan orang lain dan mendelegasikan secara lebih bijaksana. Demikian Personality Plus, bab ke-6, part yang kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.